Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih izinkan kita, Allah kasih kita kemampuan untuk bisa hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala ibadah sholat maghrib berjamaah yang sudah kita lakukan ini, dan juga nanti sholat-sholat jamaah, ya, sholat-sholat fardu jamaah kita, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus melakukannya sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang sudah masuk tanggal 3 ya. Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, sekarang sudah masuk pengen tanggal 3. Kalau bulan Hijriah Komariah itu ba'da asar, ba'da asyar itu kita sudah masuk hari ya. Jadi kita sebenarnya sudah masuk hari Jumat ini. Jadi sudah tanggal 3 Zulhijjah. Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayat, diantaranya Nabi mengatakan Abdulu ayyamud dunya ayyamul asr, ya. Hari-hari terbaik dunia, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hari-hari terbaik di dunia kita ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan sampai para ulama membandingkan dengan 10 akhir dari Ramadan, kecuali Lailatul Qadar. Kenapa begitu istimewa? Karena memang di awal bulan Zulhijjah ini banyak banget peristiwa-peristiwa. Di antaranya adalah di tanggal 9-nya ada Arafah, ya. Tanggal 9-nya ada Arafah. Terus tanggal 10-nya ada tadhiyah, yaitu pemotongan hewan kurban. Makanya istimewa. Hadisnya banyak banget ya, saking banyaknya sehingga para ulama menyuruh ya kita, karena memang Nabi juga menyuruh kita untuk jangan melewatkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini untuk lalai melakukan kebaikan. Maksudnya gini, kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan, misalnya sholat berjamaah kita. Sholat berjamaah kita ini kan kita udah biasa lakukan di hari-hari yang kemarin kita lakukan. Tetapi terus terang, karena Nabi mengatakan bahwa hari-hari yang terbaik di dunia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi tadi sholat maghrib yang kita lakukan, beda dengan sholat maghrib yang kemarin-kemarin di luar bulan Zulhijjah. Pahalanya beda, ya, berlipat-lipat. Ya. Malam Jumat ini beda dengan malam Jumat yang kemarin, ya. Karena malam Jumat ini masuk di malam Jumat awal 10 awal dari Zulhijjah. Jadi kalau misalnya ada satu amalan, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita aktsirus sholata alayya fi yaumil jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Maksudnya Nabi menyuruh kita malam Jumat ini sampai nanti hari Jumat asar kita, sampai waktu asar itu Nabi minta banyakin salawat kepada Nabi. Dan ulama-ulama mengatakan, para ulama sebagian besar ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, kalau kita biasanya di malam Jumat, di hari Jumat itu zikirnya baca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikirnya dengan astaghfirullah astaghfirullah, atau zikir kita dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan lain sebagainya, maka khusus di malam Jumat dan hari Jumat diganti dengan banyakin salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal itu. Dan salawat yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah beda dengan di luar bulan di luar bulan Dzulhijjah, pahalanya beda. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Memang di awal bulan Dzulhijjah ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini, pahala yang Allah berikan kepada kita berlipat-lipat, ya, dilipat gandakan. Tetapi maksiat, dosa yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai dosa-dosa maksiat yang kita lakukan di luar bulan Dzulhijjah juga kita lakukan di awal-awal 10 awal bulan Dzulhijjah ini, karena dosanya dilipat gandakan sama Allah, sama dengan pahala kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan. Ya, makanya hati-hati sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan malam Jumat ini, insya Allah kita nanti malam Jumat depan sudah takbiran, ya, sudah takbiran. Dalam riwayat memang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam satu riwayat yang sahih bahwa di antara zikir yang harus yang banyak kita ucapkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ya. Itu zikir yang disuruh sama Nabi dibanyakin. Tetapi karena di malam Jumat dan di hari Jumat Nabi nyuruh kita banyakin salawat kepada beliau, maka ya banyakin salawatnya khusus di malam Jumat dan di hari Jumat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah yang begitu istimewa ini, alhamdulillah Allah kasih kita umur, kesehatan, kemampuan untuk bisa melakukan kebaikan insyaallah di 10 malam, ada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka saya kepengen menyampaikan satu saja, ya, perihal tentang amalan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat berjamaah ini, ya, tadi saya sudah katakan di sekarang ini, tadi sholat maghrib yang kita lakukan itu beda dengan sholat maghrib berjamaah kita yang kita lakukan di kemarin sebelum tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, sholat berjamaah yang sudah kita lakukan ini jangan sampai, ya, kita surut, ya. Harusnya malah lebih semangat lagi, karena pahala yang dijanjikan oleh Allah di sini di awal bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen ngambil tentang sholat berjamaah ini karena memang kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini banyak sekali alasan-alasan kita untuk memenuhi panggilan azan, ya. Entah karena kesibukan, karena pekerjaan, karena macam-macam lah, ya. Bahkan sampai ada karena ada ulama yang meringankan, membolehkan salat berjamaah. Maksudnya salat berjamaah, ada beberapa ulama, bukan sebagian ulama, ya, karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa salat berjamaah ini sunnah muakkadah, bahkan sebagian lagi mengatakan wajib, ya, fardu salat berjamaah itu. Dan sedikit sekali ulama yang menyatakan bahwa sebagai sunnah biasa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya banyak banget. Salah satu di antaranya ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum itu, beliau minta keringanan untuk tidak datang salat berjamaah. Ada
ada enam alasan Abdullah ibnu Maktum untuk minta rekomendasi kepada Nabi untuk tidak hadir sholat berjamaah. Ada 6 alasannya. Ini kalau kita punya alasan 6 ini, ya subhanallah. Yang pertama, Abdullah ibnu Maktum matanya buta. Yang pertama, matanya buta. Ini kayak si Agus ya. Matanya buta, nggak bisa diambil penglihatannya sama Allah. Yang kedua, nggak ada yang nuntun. Agus masih ada yang nuntun. Abdullah bin Maktum kagak ada yang nuntun, ya, kagak ada yang nuntun. Ya. Yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid. Agus deket. Abdullah bin Maktum rumahnya jauh dari masjid. Ya. Dan yang keempat, karena jauh, sehingga perjalanan dari rumah Abdullah bin Maktum ke masjid itu banyak pohon-pohon kurma, banyak pohon-pohon yang menghalanginya dia ya, untuk sampai ke masjid. Yang keempat, banyak binatang buas. Karena yang dia lewatin hutan itu ya, dari rumahnya ke masjid di Madinah. Dan yang keenam, usianya udah tua. Ada yang punya 6 alasan ini di sini? Ada nggak? Kalau nggak ada, ini Abdullah bin Maktum minta dengan 6 alasan ini, minta rekomendasi dari Allah, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, minta ya keringanan lah untuk tidak hadir sholat berjamaah karena 6 alasan ini. Apa kata Nabi? Ya, engkau dengar adzan atau tidak? Dengar ya Rasul. Kalau gitu datang. Ya. Tetap harus sholat berjamaah. Padahal punya 6 alasan ini. Kita nggak punya 6 alasan ini, Bapak Ibu. Ya, Allahu Akbar. Ya, satu lagi. Ada namanya Bani Salimah. Ini salah satu suku di Madinah, orang-orang Ansar. Suku ini begitu istimewanya sehingga di kasrah ya, biasanya Salama di Salimah. Itu saking istimewanya Bani Salimah ini, ya, Salamah jadi Salimah karena diistimewakan sama Rasulullah SAW. Karena Bani Salimah ini awalnya minta sama Nabi untuk tempat tinggalnya dideketin ke Masjid Nabawi. Minta dideketin ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi, maksudnya di Masjid Madinah. Karena memang Bani Salimah ini satu-satunya suku yang rumahnya jauh banget dari masjid, sehingga mereka kepengen dekat dengan masjid, sehingga turun surat Yasin. Ya, apa surat Yasin itu? Yang di situ ayat berapa lupa saya. Ya. Dinyatakan bahwa Bani Salimah kepengen minta sama Nabi rumahnya dideketin, rumah-rumah mereka dideketin ke masjid di situ, sehingga Allah menyatakan bahwa dalam surat Yasin di situ, setiap langkah yang dilakukan oleh mereka yang datang ke masjid ya, untuk sholat berjamaah tentunya, itu ada asarnya, ya. Ada bekas-bekasnya, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai akhirnya meminta kepada Bani Salimah untuk kata Nabi, ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, kata Nabi, ya, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian, tuktab atharukum, karena akan dicatat jejak langkah kalian, ya. Jadi ayat 12 ya, surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Ya. Jadi sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, kami menuliskan, kata Allah, apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas atharahum yang mereka tinggalkan. Jadi
langkah kaki kita menuju masjid itu bekas-bekasnya itu sampai nanti hari kiamat itu bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya berapa kali mengatakan, yang kita lewatin dari rumah kita menuju masjid, batukah, pohonkah, tanahkah, apa yang itu makhluk Allah yang kita lewatin pada saat kita jalan dari masjid menuju, jalan dari rumah menuju masjid, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Makanya datang untuk salat berjamaah ini jangan sampai ya kita abaikan, apalagi di 10 awal bulan Zulhijjah ini Allah begitu mengistimewakan amal-amal kebaikan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau langkah kaki kita menuju masjid saja itu sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah. Setiap jejak langkah kaki kita itu bekas-bekasnya akan nanti bersaksi di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sampai ayunan langkah kaki kita ataupun misalnya kendaraan kita, kan mungkin kita naik kendaraan, naik sepeda atau naik motor gitu ya, itu ayunannya itu setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah mengangkat derajat kita, pahala di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap langkahnya. Bahkan bukan cuma perginya, pulangnya pun demikian. Bahkan bukan cuma perginya ke masjid, pulangnya pun dicatat seperti itu. Dan begitu istimewanya lagi, setiap kita melangkahkan kaki dari rumah, niat untuk datang salat berjamaah, selain setiap langkah kita dihapus dosa kita, setiap langkah kita Allah angkat derajat kita, Allah berikan pahala kebajikan kepada kita, pergi dan pulangnya. Bahkan pada saat kita pergi sampai kita kembali pulang, tempat persinggahan kita di surga udah disiapin sama Allah. Ini sampai Imam Bukhari dalam kitabnya itu beliau menulis khusus itu tentang persinggahan orang yang pergi pulang ke masjid, persinggahan di surga. Udah disiapin Bapak Ibu persinggahan kita. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tempat persinggahan kita ini udah disiapin sama Allah di surga sampai kita pulang ke rumah kita. Allahu Akbar. Apalagi di awal 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur banget kalau Allah terus memberikan kita kemampuan ya untuk bisa istiqomah ya, berjamaah, salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulukum ala ma yamhullaha bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghal wudu 'alal makarih wa kathratul khata' ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Maukah, kata Rasulullah SAW, aku tunjukkan kepada kalian amal yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat. Jadi kata Nabi nanya kepada para sahabatnya, maukah kalian ya satu amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa, Allah akan angkat derajat kita. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah ya. Maka kata Rasulullah SAW ya, isbaghal wudu, yang pertama beliau menyatakan agar kita menyempurnakan wudu, Jadi wudu yang kita lakukan ini Bapak Ibu ya, jangan wudu yang biasa-biasa aja, maksudnya
ya pakai ilmu ya. Jadi wudu itu yang benar wudunya ya. Jadi wudu itu, aduh, saya ngajarin anak-anak TPA wudu itu susah banget ya. Karena mungkin karena masih anak-anak ya. Nah kita Bapak Ibu ya, wudu yang kita lakukan ini usahakan sempurna wudunya ya. Belajarlah, banyak sekarang apa namanya, Ustadz Abdul Muhid sudah mengajarkan tentang, udah lewat ya bab tentang wudu ya. Video-videonya Ustadz Adi Hidayat juga bahkan sampai beliau mempraktekkan sendiri ya cara berwudu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi wudu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau benar-benar kita laksanakan dengan baik ya, sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka wudu itu akan benar-benar mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kesehatan luar biasa kepada diri kita. Ya. Kan dari segi kesehatan, wudu itu ternyata bisa menghilangkan sekian puluh penyakit yang ada dalam tubuh kita dengan wudu. Ya. Tapi kita nggak mikirin ke sana ya. Makanya yang kita pikirin adalah bagaimana berwudu yang sempurna, yang bagus, yang benar sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Coba carilah ya. Saya nggak akan mengajarkan tentang praktek wudu di sini, tapi di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat kita di sisi Allah adalah menyempurnakan wudu, kata Nabi. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Alal makarih, pada saat kita sulit, pada saat kita ya lagi sakit misalnya, meriang misalnya, atau cuaca yang sangat dingin misalnya. Nah ini usahakan wudu yang kita lakukan jangan asal-asalan, bener-bener, maksudnya walaupun dinginnya luar biasa, wudunya yang bener, enggak apa sih namanya itu, kalau istilahnya kalau dalam mandi itu mandi koboi misalkan gitu ya, karena dingin banget jadi mandi koboi. Nah karena dingin banget sehingga wudunya cepet-cepet gitu loh ya, nggak disempurnakan. Nah Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita pada saat kita lagi sakit meriang pun, kalau kita mau wudunya yang sempurna. Pada saat cuaca yang sangat dingin sekalipun, wudunya yang sempurna, karena dengan wudu yang sempurna itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Yang kedua, wa kasratul khata' ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Nih subhanallah, banyakin langkah menuju masjid, banyakin langkah menuju masjid Bapak Ibu. Memang ya para ustadz itu cuma bisa nyampein doang apa yang disampaikan, sama sebenarnya Nabi juga cuma nyampein doang ya. Buktinya bagaimana? Ya nanti kalau kita sudah dipanggil sama Allah, pada saat kita udah jadi mayit, baru nanti kita tahu. Masih ingat kisahnya si Sa'ban? Ya, yang kalau sholat berjemaah selalu ada di sebelah kanan. Ya, tiba-tiba habis sholat subuh, Nabi ngelihat nggak ada Sa'ban kan? Nah, ternyata Nabi tanya-tanya, nggak taunya Nabi sama sahabat datang ke rumahnya. Pada saat datang ke rumahnya, nggak taunya kata istrinya Sa'ban sudah meninggal dunia. Nah pada saat itulah istrinya ngomong, ya nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu Sa'ban waktu mau meninggal pada saat sakaratul maut, ya dia bilang lagi sakaratul maut, dia berucap di situ, ya kenapa enggak jauh, kenapa yang enggak baru, kenapa enggak semuanya. Bininya bingung. mau meninggal ya ngomong, kenapa enggak jauh, kenapa enggak yang baru, kenapa enggak semuanya. Coba kita yang ngelihat ada orang mau meninggal ngomong kayak gitu, bingung nggak? Bingung nih, gimana apa maksudnya kan gitu ya. Setelah itu beliau meninggal dunia. Nah istrinya nanya kepada Nabi, Nabi tersenyum ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW ya,
Tentulah dengan izin Allah, Allah memberikan dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Taala tentang pada saat proses meninggalnya Sa'ban kepada Rasulullah SAW. Maka diperlihatkan oleh Rasulullah SAW kenapa Sa'ban mengatakan kenapa enggak yang jauh, kan gitu ya. Itu diantaranya wa kasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Ternyata Sa'ban nyesel, kenapa rumahku dekat, kenapa enggak lebih jauh lagi ke masjid. Subhanallah. Jadi liatin sama Allah, pahala orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid diperlihatkan pada saat sakaratul maut. Pahalanya gedenya bukan main, besarnya bukan main, luar biasa. Sampai Sa'ban mengatakan kenapa enggak jauh, kenapa dekat ya. Jangan-jangan nanti Pak RT nyesal gitu nanti tuh. Besok-besok dia pengen ke masjid muter. Allahu Akbar. Kenapa enggak yang jauh ya? Kenapa enggak jauh gitu ya Allah? Dan diperlihatkan Bapak Ibu. Pada saat sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu diperlihatkan oleh Allah. Begitu juga dengan keburukan-keburukan yang diperlihatkan oleh Allah. Kenapa enggak yang baru, kata Sa'ban. Itu ternyata Sa'ban pada saat perjalanan menuju masjid ada orang kedinginan. Ya, ada bapak-bapak tua kedinginan. Maka dikasihlah mantelnya yang bekas. Ternyata pahalanya luar biasa. Maka Sa'ban mengatakan kenapa enggak yang baru aja, gue kasih ke dia yang bagusan, maksudnya gitu, yang lebih tebal, ya. Kenapa enggak semuanya? Ternyata Sa'ban juga pernah nolongin orang, ya, pada saat susahnya, pada saat susah orang makan, Sa'ban pernah memberikan makan kepada seseorang. Pada saat dia makan roti, ya, dia belak rotinya dikasih ke orang itu, sebelahnya lagi dia makan. Sa'ban nyeselnya bukan main. Ternyata yang sebelahnya itu yang dikasih ke dia itu pahalanya luar biasa. Maka Sa'ban bilang kenapa enggak semuanya aja gue kasih dia, kalau emang pahalanya segede gitu, kan gitu. Nyeselnya Bapak Ibu. Nah, makanya pelajaran dari kisah Sa'ban ini buat kita, apalagi di awal bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, wa intidharus shalah ba'da shalah, nunggu salat berikutnya. Kita nih udah salat maghrib, nunggu salat isya. Ini nih, ya, ini yang kita lakukan ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita sudah, ya, selesai sholat lalu menunggu sholat berikutnya. Apalagi dengan ta'lim, ya. Dengan majlis ta'lim seperti ini, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang keempat, fadzalikumur ribat. Maka ini yang tadi kita lakukan, menyempurnakan wudhu, terus memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya. Ini adalah amalan-amalan yang disebut dengan istilahnya ar-ribat, ya. Ar-ribat, ribat Bapak Ibu. Ribat ini dalam riwayat Imam Malik dikatakan fadzalikumur ribat sampai 3 kali, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Ibnu Katsir, ya, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud ribat di sini adalah berjihad, memerangi musuh, mempersiapkan kuda untuk jihad, ya. Jadi Nabi menyerupakan 3 amalan tadi, menyempurnakan wudhu, banyakkan langkah ke masjid, sama yang ketiga tadi ya, menunggu salat berikutnya. Itu sama amalannya dengan ribat. Ribat itu apa? Yaitu berjihad, memerangi musuh, ya, berjihad memerangi musuh, atau menyiapkan kuda untuk jihad, menyiapkan kendaraan untuk berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau memang seperti itu, orang yang menuju sholat fardu dalam keadaan
pahalanya tadi seperti itu. Enggak cuma sampai situ, Imam Ahmad, Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Kata Nabi, siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju untuk melaksanakan sholat, ya, menuju sholat wajib, maksudnya keluar dari rumahnya untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya, mutatahhiran, tapi ada syaratnya, mutatahhiran, dalam keadaan bersuci, dari rumah udah wudu, ya, fa ajruhu, kata Nabi, maka pahalanya ka ajril hajjil muhrim, pahalanya itu seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan ihram. Jadi kita belum pergi haji, yang belum pergi haji ini mudah-mudahan kita Allah mudahkan kita untuk berangkat haji, ya. Orang yang berangkat dari rumahnya datang untuk salat berjamaah ke masjid, itu pahalanya udah dapat pahala haji. Belum pergi haji tapi udah dapat pahala haji. Ya, subhanallah. Bahkan sampai orang yang keluar menuju sholat, ini yang luar biasa Bapak Ibu, harus diingat-ingat nih, ya, hadisnya cukup panjang. Ini hadisnya ada di Sunan Abu Dawud, ya, hadisnya sahih, ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, juga dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi azza wa jalla. Ada 3 golongan yang semuanya berada dalam jaminan Allah tabaraka wa taala azza wa jalla. Ada 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa taala, Bapak Ibu. Jaminan, kalau Allah udah menjamin, maka nggak ada satupun makhluk di muka bumi ini, di dunia ini, yang bisa ngerusak jaminan itu. Jaminan, Bapak Ibu, jaminan itu artinya Allah menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah akan, kalau Allah jamin kita, maka jaminan yang dari Allah ini, Allah akan berikan jaminan kebaikan, kesempurnaan, kebahagiaan, kenyamanan dunia dan akhirat. Bahkan para ulama mengatakan bahwa dhaminun di sini, jaminan dari Allah tabaraka wa taala di sini juga termasuk diantaranya dijamin kita dari segala macam bala dan musibah. Segala macam bala dan bencana dijamin oleh Allah tabaraka wa taala, karena memang kita dijamin, dapat jaminan dari Allah. Dan menjamin sama Allah di sini ada 3. Yang pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seorang laki-laki yang berangkat untuk berperang di jalan Allah. Fahuwa dhaminun Allah, kata Nabi, maka dia mendapat jaminan dari Allah tabaraka wa taala hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah, sehingga sampai ia diwafatkan lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau mengembalikannya kalau dia hidup, ya, dengan mendapatkan pahala dan ghanimah. Ghanimah itu ya hadiah lah, ya, hadiah berupa yang kelihatan. Kalau pahala kan nggak kelihatan gitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Orang yang mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa taala adalah orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah. Kalau dia mati, dia wafat dalam peperangan itu, maka dia matinya langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia masih hidup, dia pulang dapat pahala dan ghanimah. Yang pertama. Kalau sekarang udah nggak ada, ya? Ada sebenarnya, karena yang namanya jihad itu kan nggak harus dengan senjata, nggak harus dengan senjata, dengan apa segala macam kan gitu. Sekarang juga keluar untuk jihad itu bisa macam-macam, ya. Termasuk diantaranya, ya, sebagian ulama mengatakan kalau, maaf ya,
nanti misalnya Idul Adha itu kan jatuh pada hari Jumat, dan insya Allah kita tetap melaksanakan pemotongan hewan kurban juga di hari Jumat. Jadi nanti karena insya Allah alhamdulillah tahun ini sudah ada 8 ekor sapi, 5 dari syirkah itu kolektif ya, patungan, kurban patungan, 5, 3 itu dari perorangan ya, 3 dari perorangan. Kalaupun nanti nambah mungkin ada 1 lagi kali, bisa sampai 9, luar biasa ya, hari Jumat lagi motong ya. Nah makanya Bapak yang dirahmati Allah, siapa yang nanti datang ke masjid untuk niat jadi panitia kurban, tapi niatnya benar-benar jadi panitia kurban, bukan ngarepin daging kurban. Halo. Niatnya benar-benar bantuin, karena kita motong hewan kurban, kita bagi-bagiin daging kurban itu kepada jamaah. Jadi niatnya seperti itu. Insya Allah dapat pahalanya banyak, dapat pahala, dapat ganimah. Maksudnya dapat pahala juga dapat daging kurban, pastilah insya Allah kan itu. Ya, jadi cuma niatnya ya, niatnya. Itu juga termasuk jihad Bapak Ibu. Ya, jadi banyak ya sebenarnya laki-laki seorang suami keluar dari rumahnya niat mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya, itu juga jihad. Kalau dia meninggal dunia pada saat dia mencari rizki, maka dia mati dalam keadaan mati syahid, insya Allah dimasukin ke dalam surganya Allah. Kalau dia pulang ke rumah, maka dia dapat pahala, bahkan dapat ganimah, gaji. Ya begitu. Iya kan? Allahu Akbar. Jadi nggak harus dikonotasikan bahwa ngangkat senjata perang itu, itu termasuk satu jihad. Enggak itu doh. Kalau sekarang konteksnya bisa beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua ya, warajulun raha ilal masjid. Ya. Yang kedua, seorang laki-laki yang berangkat menuju masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Ya, hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah, sampai dia diwafatkan oleh Allah dalam langsung dimasukkan dalam surga, au yaraddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin, atau pulang ke rumah nanti dapat pahala dan dapat ghanimah. Ini kita nih ya. Kita tadi berangkat dari rumah ke masjid untuk salat berjamaah, lalu kita menunggu salat berikutnya ya, dan nanti kita pulang ke rumah. Kalau kita meninggal dunia, kita langsung dimasukin ke dalam surga. Kalau kita hidup, masuk sampai kita pulang lagi ke rumah, maka kita dapat pahala dan ganimah. Apa ganimahnya? Halo? Ganimahnya apa? Ganimahnya berupa ilmu, berupa jahe, apa lagi? Banyaklah insya Allah ya. Lalu yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Ini catat nih. Jadi orang yang mendapat jaminan dari Allah, yang pertama keluar untuk jihad fisabilillah, yang kedua keluar dari rumah untuk menuju masjid, salat berjamaah atau menuntut ilmu. Itu dalam jaminan Allah. Ini kita dijamin sama Allah nih hidup kita. Dan yang ketiga, halo, ini dipraktek ini. Perhatiin baik-baik. Yang ketiga kata Nabi, warajulun dakhala baitahu bisalam, laki-laki, seorang laki-laki atau perempuan yang masuk ke rumahnya dengan salam. Ada orang atau nggak ada orang masuk ke rumah, buka pintu, assalamualaikum. Itu ternyata kata Nabi, orang yang dia masuk ke rumahnya, dia ngucapin salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah, dia mendapatkan jaminan Allah. Artinya selama dia di rumah dijamin sama Allah keselamatannya dunia dan akhirat, kebahagiaannya dunia dan akhirat. Syaratnya satu, masuk ke rumah ucapin salam. Ada orang apa enggak ada orang? Allahu Akbar. Karena masih banyak nih di antara kita yang masuk ke rumah selonong aja. Ya. Jadi ucapin salam. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang masuk ke rumahnya dia ngucapin assalamualaikum, setan
ya iblis setan yang tadi ngikutin dia pengen masuk ke rumahnya nggak jadi. Sampai Nabi nerangin, itu setan sampai bilang, wah kita nggak dapat tempat di rumah, yuk kita balik, pergi dia. Jadi ngusir setan itu, Bapak Ibu. Kalau kita masuk rumah ngucapin salam, itu ngusir setan itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu salat isya. Saya pengen tambahin satu lagi. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang menuju masjid, ya, maka dia dihitung dalam dapat pahala seperti orang melakukan sholat. Bahkan juga sampai dikatakan, kana fi sholatin hatta yarji fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabih. Dia dihitung mendapatkan pahala seperti dalam keadaan sholat. Jadi gini maksudnya, orang yang dengar azan lalu dia pengen datang sholat berjamaah, keluar dari rumahnya, itu udah dihitung pahala sholat berjamaah, udah dihitung dalam keadaan sholat, dia dapat pahala sholat. Ini kita nih sambil nunggu sholat berikutnya dapat pahala sholat, kita seperti dalam keadaan sholat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, di mana pahala dilipatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayo ya, jangan disia-siakan kebaikan-kebaikan amal-amal ibadah kita yang biasa kita lakukan ini, jangan sampai lepas di awal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau perlu ditambah, kalau perlu ditambah, misalnya sholat wajibnya tambah dengan sholat-sholat sunnahnya, sedekahnya yang tadinya misalnya kemarin 10.000, sekarang jadi 50.000 misalkan gitu ya, jadi ditambah, karena kan dilipat gandain. Jadi manfaatin cuma 10 hari Bapak Ibu, cuma 10 hari ya. Jadi ditingkatkan, jangan disia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umur sehat dalam keadaan lapang ya kita saat ini, untuk memanfaatkan banyakin kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.